Pak Apolinaris Darmawan ya, Pak Insinyur Darmawan. Nah ini pledoi beliau ya untuk di gugatan yang di penangkapan yang kedua. Yang pertama kita nggak tahu ceritanya. Ini yang kedua, pledoi yang kedua dihukum 5 tahun ya. Ini pembelaannya Pak Apolinaris Darmawan. Saya bacakan, ada 11 halaman. Majelis hakim yang saya muliakan, jaksa penuntut umum yang saya hormati. Dengan segala kerendahan hati, perkenankan saya membacakan pembelaan saya atas tuntutan jaksa penuntut umum yang sudah dibacakan pada tanggal 24 November 2020, di mana saya dituntut 6 tahun penjara, bukan, karena didakwa melanggar UU ITE pasal 28. Dituntut 6 tahun penjara. Pembelaan ini saya beri judul Indonesia Menggugat Islam. Sebab pada intinya serupa dengan pembelaan yang dibuat oleh Soekarno pada tahun 1930-an. Bedanya pada waktu itu Soekarno berhadapan dengan pengadilan pemerintahan penjajahan Belanda dalam rangka menuntut Indonesia merdeka. Saat ini saya duduk di kursi terdakwa menghadapi pengadilan negeri saya sendiri. Karena berjuang mencerdaskan dan memajukan bangsa agar bebas dari dominasi Islam, sehingga negara yang saya cintai tidak lagi disandra oleh Islam. Perjalanan hidup saya sehingga saya duduk di kursi pesakitan saat ini diawali ketika saya berusaha memanfaatkan sisa hidup saya setelah pensiun dari PT Kereta Api Indonesia untuk kegiatan yang bermanfaat bagi orang banyak. Secara intensif, saya mempelajari sejarah Indonesia, terutama tentang Soekarno. Pengetahuan yang saya dapat, saya taburkan ke dalam buku berjudul Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia, yang saya terbitkan pada tahun 2005. Beberapa tahun kemudian saya menulis dan menerbitkan buku lagi berjudul Soekarno Memilih Tenggelam Agar Soeharto Muncul, yang intinya menjelaskan peralihan kekuasaan dari Bung Karno ke Pak Harto. Dengan menulis kedua buku tersebut, saya memahami persoalan yang dihadapi bangsa Indonesia yang akan terus mengganggu bahkan mengancam keutuhan bangsa jika tidak diselesaikan secara tuntas. Perjuangan pembangunan Indonesia Merdeka dimulai oleh Soekarno dengan menulis artikel di Suluh Indonesia Muda yang berjudul Nasionalisme, Islamisme, Marxisme. Soekarno menyadari bahwa tantangan terbesar Indonesia Merdeka adalah persaingan antara 3 ideologi kekuasaan, yaitu nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme. Soekarno mencari jalan agar deras langkah pergerakan nasionalisme, Islamisme, dan Marxisme di Indonesia dapat diselaraskan. Bentar ya, supaya lihat. Oke, jadi kelihatan besar ya. Oke, lanjut ya. Soekarno, optimis Islamisme dan Marxisme dapat bekerja sama memperjuangkan Indonesia merdeka. Soekarno memberi contoh, nasionalis Tiongkok bekerja sama dengan komunis Tiongkok membangun Tiongkok merdeka di India. Islam bekerja sama dengan Hindu menuntut kemerdekaan dari Inggris. Beberapa tahun kemudian, optimisme tersebut tidak menjadi kenyataan. Nasionalis Tiongkok terusir dari Tiongkok daratan yang dikuasai oleh komunis, India pecah menjadi India untuk orang Hindu, dan Pakistan untuk orang Islam. Dan kemudian pecah lagi menjadi Pakistan dan Bangladesh. Optimisme itu juga tidak terbukti di Indonesia. Tanggal 12 Maret 1966 dan berlanjutnya Indonesia tanpa Marxisme dan komunisme. Dan sejak saat itu Islamisme menguat. Hampir 100 tahun yang lalu, Soekarno sudah melihat bahaya Islam dalam Indonesia merdeka, sebab Islam akan membentuk negara Islam yang tentu harus ditolak oleh kaum nasionalis. Jauh sebelum kemerdekaan, Soekarno sudah berusaha menjinakkan Islam dengan melontarkan banyak kritik. Ketika dibuang ke ND, Soekarno menulis surat-surat Islam dari ND.
Bahkan ketika di Bengkulu, Soekarno menulis artikel berjudul Islam Sontoloyo. Menjelang kemerdekaan Indonesia, Soekarno menegaskan sendiri kenyataan pahit dalam menghadapi Islam. Dalam penyusunan UUD, pihak Islam mencantumkan syarat presiden beragama Islam. Ketika menyusun pembukaan UUD, pihak Islam menambahkan kata-kata dengan kewajiban menjalankan syariat Islam bagi pemeluk-pemeluknya di belakang sila ketuhanan dalam Pancasila. Di antara panitia 9, tinggal Soekarno yang masih bertahan agar UUD bersifat nasionalis dan merasa menghadapi jalan buntu. Soekarno sempat meneteskan air mata. Naskah pembukaan UUD tersebut akhirnya disahkan menjadi Piagam Jakarta. Beruntung setelah di sana perwira Angkatan Laut Jepang menyampaikan pesan Indonesia Timur tidak ikut merdeka. Akhirnya UUD yang disahkan tanpa ketentuan presiden beragama Islam dan 7 kata yang menyusul sila ketuhanan dihapuskan. Soekarno berhasil menggagalkan Indonesia menjadi negara Islam. Kesempatan menyusun UUD yang bersifat Islam kembali terbuka ketika UUD definitif, UUD sementara harus disusun oleh konstituante yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Melihat bahaya Islam akan menguasai mayoritas kursi konstituante, Soekarno menghidupkan kembali PKI. Upaya itu berhasil, hasil pemilihan umum, kursi konstituante yang dikuasai Islam tidak mencapai 2/3. Setelah 3 kali pemungutan suara, naskah UUD yang bersifat Islam tidak berhasil diselipkan dan akhirnya Soekarno mengeluarkan dekret presiden kembali ke UUD 1945. Sekali lagi, Soekarno berhasil menggagalkan upaya mengubah Indonesia menjadi negara Islam melalui jalur konstitusi. Setelah menjadi presiden, Soeharto sebagai pengganti Soekarno, pasti maksudnya ya, melanjutkan perjuangan mencegah Indonesia menjadi negara Islam. Selama 32 tahun berkuasa, Soeharto mengharapkan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 sambil menumbuhkan jiwa nasionalis di kalangan pemimpin Indonesia di era reformasi. Sudah ada kesadaran di antara anggota parlemen bahwa UUD harus bersifat nasionalis, tidak hanya melalui jalur pembentukan UUD. Upaya menjadikan Indonesia negara Islam juga ditempuh melalui pemberontakan bersenjata. Tahun 1949 muncul pemberontakan Darul Islam yang bermaksud mendirikan negara Islam Indonesia. Walaupun pemberontakan itu berhasil dipadamkan pada tahun 1961. Namun perjuangan mengislamkan Indonesia melalui jalan kekuasaan berlanjut sehingga sekarang dalam bentuk terorisme yang tampaknya akan terus ada selama Islam masih dibolehkan diamalkan di Indonesia. Upaya mengislamkan Indonesia juga ditempuh melalui pembentukan undang-undang yang bersifat Islam. Ada undang-undang haji, ada undang-undang zakat, dan terakhir ada undang-undang jaminan produk halal. Pembentukan undang-undang yang bersifat Islam tersebut dilengkapi dengan pembentukan lembaga negara yang mengurus Islam. Ada Departemen Agama, ada UIN, mungkin ini Universitas Islam Negara Nasional ya, dan ada Pengadilan Agama. Dengan adanya undang-undang yang bersifat Islam dan lembaga negara yang mengurus Islam, sudah terbentuk negara Islam di dalam tubuh NKRI yang keberadaannya seperti benalu atau penyakit kanker di dalam tubuh Indonesia yang jika dibiarkan akan berdampak mematikan. Dana APBN dan APBD yang digunakan untuk urusan Islam cukup besar, tetapi hasilnya bukan kemajuan, melainkan malah kemunduran. Pendidikan di Indonesia termasuk yang terbelakang dibandingkan dengan negara-negara di dunia. Walaupun Islam merugikan Indonesia dan sudah menelan banyak korban jiwa, mulai dari pemberontakan Darul Islam, pembantaian 500.000 lebih anggota dan simpatisan PKI, pasca peristiwa
30 September 1965 sampai terorisme sekarang. Namun Islam belum dilihat sebagai ideologi kekuasaan yang berbahaya oleh masyarakat luas. Sebab Islam mempunyai dua muka. Samping sebagai ideologi kekuasaan, Islam juga dilihat sebagai agama yang disejajarkan dengan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Islam seperti koin yang mempunyai dua muka. Satu muka sebagai ideologi kekuasaan dan satu muka lagi sebagai agama. Para politisi memanfaatkan Islam sebagai ideologi kekuasaan untuk merebut dan memperluas kekuasaan. Kegiatan itu dibalut dalam bungkus Islam sebagai agama, seolah-olah apa yang mereka perjuangkan demi kepentingan umat. Sebaliknya, umat Islam kebanyakan mengamalkan Islam sebagai agama. Mereka menyangkal Islam sebagai ideologi kekuasaan. Pengenalan Islam sebagai ideologi kekuasaan dinilai oleh mereka sebagai penyimpangan dari ajaran Islam. Padahal dalam Al-Quran, di samping disebutkan Islam adalah agama, namun tidak sedikit ayat-ayat mengatur kekuasaan, mulai dari perintah menegakkan hukum sampai perintah memerangi kafir. Bahkan Muhammad pun mempunyai dua muka. Di satu kesempatan tampil memimpin ibadah, dan di kesempatan lain menghunus pedang memimpin perang. Disejajarkan dengan Hindu, Buddha, Kristen, Katolik, dan Konghucu. Umat Islam kebanyakan percaya agama di luar Islam juga menjalankan kewajiban beribadat kepada Tuhan. Padahal di agama di luar Islam tidak ada kewajiban beribadat kepada Tuhan, tidak beribadat, tidak diancam masuk neraka. Di agama Hindu dan Buddha ada hukum karma atau hukum sebab akibat. Tetapi penegakan hukum itu tidak dilakukan oleh sesama manusia, melainkan oleh semesta alam. Hal itu berbeda dengan penegakan hukum Islam yang dilakukan oleh penegak hukum menggunakan kekuasaan negara. Di mata Soekarno, Islam sebagai agama juga mendapat kritik. Di dalam surat-surat Islam dari ND, Soekarno menganjurkan pendidikan Islam juga mengajarkan ilmu pengetahuan agar lulusannya tidak kalah bersaing. Soekarno juga mengkritik ketertutupan. Pada waktu itu mendengarkan radio diharamkan. Tentu saja ketertutupan menyebabkan kebodohan yang berujung pada kemiskinan. Dalam kehidupan beragama dan bernegara, Soekarno juga melihat masalah Islam. Soekarno menganjurkan, jadilah orang Indonesia yang beragama Islam, jangan menjadi orang Islam yang menumpang tinggal di Indonesia. Artinya, agama di Indonesia boleh datang dan pergi, tetapi Indonesia harus tetap ada. Orang Indonesia yang beragama Islam rela meninggalkan Islam jika terbukti Islam sesat. Tetapi orang Islam yang menumpang tinggal di Indonesia akan cepat meninggalkan Indonesia manakala Indonesia tidak lagi menguntungkan. Untuk membantu masyarakat luas melihat bahaya Islam, saya berpendapat hubungan antara agama dengan bangsa dan negara harus dibahas secara terbuka dan beradab. Semua agama boleh diamalkan di Indonesia selama ikut mencerdaskan dan membangun bangsa serta negara. Agama yang memanfaatkan atau merongrong bangsa dan negara untuk kepentingan agama tidak boleh dibiarkan ada di Indonesia. Setelah memahami dengan jelas persoalan yang dihadapi bangsa dan negara Indonesia, saya memberanikan diri ikut berjuang, mencerdaskan, dan membangun bangsa. Gagasan itu saya wujudkan dengan menulis buku 6 Jalan Menuju Tuhan yang berisi ajaran Krishna Dwipayana Vyasa, Siddhartha Gautama, Abraham, Musa, Yunus, dan Muhammad. Majelis Hakim yang saya muliakan. Buku 6 Jalan Menuju Tuhan saya terbitkan pada Februari 2009 dan mengawali penjualan melalui toko buku. Sejumlah eksemplar saya kirimkan secara cuma-cuma kepada sejumlah pejabat negara, mulai Presiden Republik Indonesia sampai kepada beberapa kepala lembaga negara
dan beberapa tokoh masyarakat, ternyata tidak ada reaksi negatif. Agar isi buku didiskusikan secara terbuka, saya menyelenggarakan bedah buku di Universitas Paramadina Jakarta pada tanggal 5 Desember 2009. Pada waktu Anies Baswedan menjabat rektor. Walau ada kekhawatiran acara itu memancing kerusuhan, namun ternyata berjalan lancar dan kondusif. Jalannya acara bedah buku seminggu kemudian disiarkan melalui stasiun TV di channel atau ya. Tanggal 23 Desember 2009, Kejaksaan Agung mengeluarkan surat keputusan melarang peredaran tersebut bersama ke buku lainnya di seluruh wilayah hukum Indonesia. Pelarangan peredaran buku itu saya gugat ke Mahkamah Konstitusi dan pada tanggal 13 Oktober 2010 MK mengabulkan gugatan saya yang berarti buku itu legal diedarkan di Indonesia. Namun toko buku tetap tidak berani menjual. Dalam keputusannya, MK menyatakan Undang-Undang Pelarangan Buku yang sudah ada sejak lama tidak lagi berkekuatan hukum. Artinya, pemerintah tidak lagi dapat melarang peredaran buku. Dengan keputusan itu, MK menjelaskan kepada yang tidak setuju dengan isi sebuah buku karena membantah atau meluruskan melalui buku juga. Dan saat itu kebebasan berpendapat melalui buku mulai diterapkan dan dinikmati oleh orang Indonesia. Dalam upaya mendorong agar buku itu dibahas secara luas dengan melibatkan umat Islam, saya melihat umat Islam dapat dibagi dalam dua lapisan, yaitu umat dan ulama. Umat pada umumnya tidak memahami ajaran Islam secara mendalam, dan mereka percaya pada ulama dan cendekiawan Islam memahami ajaran Islam secara mendalam dan dapat menjawab semua pertanyaan tentang Islam. Saya berusaha mengajak cendekiawan Islam. Saya mendatangi Universitas Islam Nasional Ciputat, bertemu dengan Prof. Dr. Asuma Soli Asro di kantornya, menawarkan bedah buku 6 Jalan Menuju Tuhan, namun tawaran saya ditolak. Demikian juga Universitas Islam Indonesia Yogyakarta tidak menjawab. Upaya saya, cendekiawan Islam, membahas Islam secara terbuka, menemui jalan buntu. Oh, sebanyak. Saya kecewa karena cendekiawan Islam terlatih membahas masalah yang perlu dipecahkan secara ilmiah melalui adu argumentasi yang tidak mengungkit dilakukan oleh Muslim kebanyakan yang berpegang teguh pada percaya. Padahal banyak masalah Islam berkaitan dengan hidup berbangsa dan bernegara yang dijadikan solusinya gara tidak tersesat menjadi api di dalam sekam di tengah-tengah masyarakat. Tifatul Sembiring sebagai Menkominfo ketika kasus Ariel mencuat mengatakan harus dibuat jelas, sama seperti apakah Nabi Isa disalibkan atau tidak, yang harus dibuat jelas. Pernyataan itu dikritik oleh kalangan Islam dengan menganjurkan agar tidak mengganggu kepercayaan orang lain, dan topik itu akhirnya tidak dibicarakan. Di dalam Injil keempat. Oke, sebentar. Di dalam Injil, keempat penulis Injil memberitakan penyaliban Yesus di hadapan orang banyak. Di dalam Al-Quran, Nabi Isa tidak disalibkan, melainkan yang disalibkan adalah seorang yang serupa. Perbedaan ini tidak boleh dijadikan perbedaan kepercayaan, sebab kepercayaan harus didasari kebenaran. Percaya pada yang salah tentu menyesatkan bahkan menjerumuskan. Yesus disalibkan atau tidak boleh dibedah dengan pisau kepercayaan, tetapi dengan pisau sejarah. Yesus disalibkan atau tidak mungkin benar keduanya salah, satu pasti ada yang salah. Masih banyak lagi perbedaan tata sejarah antara yang tertulis di Al-Quran dan di Alkitab yang perlu diklarifikasikan secara terbuka, bukan untuk kepentingan agama, melainkan untuk kepentingan keharmonisan hidup masyarakat, sebab jika perbedaan itu dibiarkan, akan menjadi penggerak kebencian dan permusuhan yang berujung pada tindak kekerasan. Seperti yang sudah dicatat dalam sejarah, ada gereja yang dibakar, ada vihara yang dirusak, bahkan Candi Borobudur pernah dibom. Walau cendekiawan Islam menghindar membahas Islam secara terbuka, saya tetap yakin Islam dapat berulah.
Saya ingat apa yang dilakukan Soekarno di Bengkulu tentang tirai dan donor darah. Sekarang hal ini tidak lagi diperbolehkan. Saya mencari terobosan baru, yaitu dengan banyak menulis di internet. Majelis Hakim yang saya muliakan, bahan tulisan saya di internet pada dasarnya merupakan pengembangan dari isi buku 6 Jalan Menuju Tuhan yang secara legal sudah dinyatakan tidak bermasalah. Saya yakin apa yang saya sampaikan masih dalam batas kebebasan berpendapat yang dijamin oleh undang-undang, sebab kebenaran isinya dapat saya pertanggungjawabkan. Awalnya saya menulis di Yahoo Group dan blogspot.com, kemudian di Facebook, dan terakhir di Twitter. Dari tahun 2009 sampai akhir 2010, apa yang saya tulis sudah menjangkau kalangan luas, walaupun beberapa kali sempat viral, namun tidak pernah menjadi perkara hukum. Tidak diduga sebelumnya, pada tanggal 5 Januari 2017, saya ditangkap polisi. Di persidangan yang hadir sebagai saksi 6 orang polisi, sebab yang membuat laporan polisi juga. Menurut ahli hukum, walaupun jumlahnya 6 kasus dihitung sebagai satu sebab dari materi yang sama, tidak ada yang mengaku dirugikan, apalagi menjadi korban. Ahli yang hadir dan memberikan pendapat hanya wakil Sekjen MUI. Menurut ahli hukum, ya, tidak ada korban bukan berarti bukan peristiwa kriminal. Tidak ada korban berarti bukan peristiwa hukum. Aslinya saya tidak dapat dihukum. Nyatanya, Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menghukum saya 2 tahun 6 bulan penjara dan subsidiar 3 bulan. Atas putusan jaksa melakukan banding dan Pengadilan Tinggi Jakarta menaikkan hukuman saya menjadi 4 tahun penjara subsidiar 3 bulan. Karena yang hadir sebagai ahlinya hanya Wasekjen MUI, wajar saya menduga bahwa saya dipenjara atas kehendak MUI, Majelis Ulama Islam. Belakangan saya membaca berita tentang keputusan pengadilan di Tanjung Balai. Meliana yang hanya mengeluhkan suara azan terlalu keras divonis 1 tahun 6 bulan penjara, sedangkan mereka yang merusak vihara hanya dihukum tidak lebih dari 3 bulan penjara. Wajar saya menduga penegakan hukum di Indonesia berpihak kepada Islam, atau penegakan hukum di Indonesia disandera Islam. Hukuman saya jalani 3 tahun, 2 bulan, 28 hari. Saya sempat menulis ke Komnas HAM, melaporkan bahwa vonis atas saya melanggar HAM, hak asasi manusia. Sebab apa yang saya lakukan tidak merugikan, apalagi menimbulkan korban. Komnas HAM menyarankan saya melaporkan ke Komisi Kejaksaan dan Komisi Yudisial. Komisi Kejaksaan menjawab, yang berwenang adalah Komisi Yudisial. Komisial menjawab, tidak punya kewenangan mengubah vonis. Persoalan saya kembalikan ke Komnas HAM dan disarankan agar saya mengajukan PK. Hingga saat ini PK tersebut belum sempat saya urus. Saya dipenjara karena postingan saya di Facebook dan Twitter, padahal postingan di Facebook bukan saya yang membuat, melainkan orang lain yang membacak foto dan nama saya untuk membuat akun palsu, dan postingan itu sudah tidak ada. Tetapi tulisan saya di Twitter hingga sekarang terus ada dan dibaca serta dikomentari banyak orang, bahkan blog saya, sikwayatowardagot.blogspot.com, yang sebelumnya saya ditangkap polisi pernah diblokir Kemenkominfo, setelah saya dipenjara, dibuka kembali. Tuduhan bahwa tulisan saya menimbulkan kebencian dan permusuhan dengan berjalannya waktu juga tidak terbukti. Pada waktu saya ditangkap, sedang terjadi demonstrasi besar-besaran menentang Ahok. Keributan itu tidak disebabkan oleh tulisan saya, dan sekarang situasi sudah lebih damai. Wajar saya bertanya, untuk apa saya dipenjarakan sekian lama, dan siapa yang diuntungkan dari saya dipenjarakan? Saya yakin negara dirugikan, sebab negara harus memberi makan untuk saya selama saya berada di penjara. 4. Majelis Hakim yang saya muliakan, beberapa bulan setelah saya menghirup udara kebebasan, saya melanjutkan perjuangan, ikut mencerdaskan dan membangun bangsa. Ketika ada heboh kelompok Islamiyah di media sosial, saya bergerak untuk ikut mengomentari.
Saya membuat video pendek yang saya rekam sendiri lalu saya unggah ke channel Insinyur Darmawan di YouTube yang baru saya buat. Selanjutnya, setiap pagi saya membuat video pendek mengomentari apa yang sedang dibicarakan di media sosial. Sehingga tanggal 8 Agustus 2020, sudah 14 video pendek yang saya unggah ke YouTube. Saya memang melihat pro dan kontra mereka yang mengomentari video saya, dan saya melihat ada perkembangan positif menuju keterbukaan. Tidak saya duga, pada tanggal 8 Agustus 2020 petang, sekelompok orang mendatangi rumah saya diseret dan dikeroyok. Untung polisi berhasil menyelamatkan saya lalu diamankan di Polrestabes Bandung. Persekusi yang dilakukan sekelompok orang yang mengaku beragama Islam di mata saya jelas merupakan pelanggaran HAM. Dengan tindakan itu, mereka membuktikan sendiri apa yang saya jelaskan di video telepon, bahwa Islam adalah gaya hidup pilihan Muhammad. Dalam hal ini, gaya hidup kekerasan, mau menang sendiri, dan main hakim sendiri yang bersandar pada Islam sebagai ideologi kekuasaan. Setelah melakukan persekusi, ada yang membuat laporan polisi di persidangan. Pelapor mengaku tersinggung dengan isi video saya di YouTube. Ketika diberi kesempatan bertanya, saya tanya, kenapa tidak dibantah atau diluruskan melalui media sosial juga? Dijawab, takut memancing emosi massa. Jawaban tersebut kembali membuktikan kebenaran yang saya sampaikan di video Klepon, videonya judulnya Klepon. Ya. Penerapan Islam sebagai gaya hidup dengan berbenturan dengan peradaban manusia Indonesia yang mengajukan perbedaan pendapat diselesaikan melalui adu argumentasi secara santun dan terhormat. Tersinggung yang dijadikan alasan pelapor membuat laporan polisi karena dilihat secara kritis menggunakan kacamata hukum positif yang berlaku. Setahu saya, tersinggung atau sakit hati tidak dilindungi hukum yang berlaku di Indonesia, sebab tersinggung bersifat subjektif. Tersinggung berbeda dengan pencemaran nama baik. Mereka yang nama baiknya dicemarkan mendapat perlindungan hukum sebab pencemaran nama baik dapat dilihat secara objektif dan ada kerugian yang dapat diukur. Saya tidak mungkin melarang orang memuliakan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Sebaliknya, mereka yang memuliakan Muhammad sebagai nabi dan rasul tidak berhak memaksa saya ikut memuliakan Muhammad sebagai nabi dan rasul. Apalagi setahu saya, nabi hanya budaya Israel dan rasul adalah sebutan untuk murid Yesus. Tidak ada nabi di Indonesia, juga tidak ada nabi di Jepang, tidak ada nabi selain keturunan Israel. Oh salah nih, Apolinaris nih, saya nggak setuju. Saya nabi ke-26, Pak. Sebagai orang Indonesia, saya mengidolakan Soekarno, sebab jasanya bagi Indonesia sangat luar biasa. Saya tersinggung ada orang Indonesia yang merendahkan Soekarno. Tetapi saya tidak melaporkan ke polisi, dan saya lakukan menulis buku yang menjelekan jasa Soekarno bagi Indonesia. Jika tersinggung, mau diberikan perlindungan hukum, harus berlaku umum. Semua yang tersinggung pengaduannya harus dilayani oleh penegak hukum. Akibatnya mudah dapat diduga. Penegakan hukum tidak menegakkan dan menjaga ketertiban umum. Hasilnya malah akan menimbulkan kekacauan umum. Mereka yang percaya Yesus Tuhan tersinggung. Ada yang berkoar-koar, Yesus hanya seorang nabi. Mereka yang meditasi di depan patung Buddha akan tersinggung. Ada yang diceramai orang Buddha menyembah patung. Kita sebagai orang Indonesia harus tersinggung. Ada yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak mengerti bahasa Indonesia. Oleh sebab itu, beribadat kepada Tuhan harus menggunakan bahasa asing. Sebagai orang Indonesia yang cinta tanah air Indonesia, kita harus tersinggung. Ada yang mengajarkan bahwa Tuhan tidak ada di Indonesia. Oleh sebab itu, beribadat harus berkiblat ke Mekah orang lain. Dan untuk bertemu Tuhan harus memerlukan biaya besar untuk mengunjungi negeri milik bangsa lain. Tidak dapat dipungkiri selama ini segelintir orang yang tersinggung pengaduannya dilayani oleh penegak hukum. Tetapi praktek seperti itu harus dihentikan agar menimbulkan ketidakadilan, agar tidak menimbulkan ketidakadilan yang akan menggerogoti persidangan dan mengaku beragama Islam, menjelaskan bahwa menurut ajaran Islam, orang seperti saya harus dibunuh. Dan pemahaman seperti itu
Ia menarik kesimpulan bahwa saya melanggar pasal 28 Undang-Undang Informasi Teknologi Elektronik, ya, yaitu menimbulkan kebencian dan permusuhan. Tentu saja keterangannya harus ditolak, sebab bahasa yang digunakan untuk menilai video saya adalah bahasa Islam, padahal bahasa yang saya gunakan dalam membuat video adalah bahasa Indonesia. Ahli bahasa Indonesia yang profesional tidak menemukan unsur kebencian dan atau permusuhan di dalam video saya. Sebab yang saya bahas di dalam video saya adalah ajaran-ajaran agama, bukan orang atau sekelompok orang. Mereka yang melakukan persekusi terhadap saya boleh saja membenci dan atau memusuhi saya, tetapi mereka tidak dapat meluaskan kebencian dan permusuhan yang mereka bangun ke kelompok orang yang seagama dengan saya. Sebab apa yang saya lakukan adalah tanggung jawab saya pribadi, saya lebih jauh. Setelah lebih dari 100 hari. Isi video saya dihempas banyak orang, tidak ada bukti telah timbul kebencian atau permusuhan antar kelompok di tengah masyarakat. Ahli pidana yang mengaku beragama Islam, yang keterangannya dibacakan di persidangan, menggunakan keterangan ahli bahasa sebagai bahan pokok menilai apakah saya melakukan tindak pidana atau tidak. Tentu juga keterangan ahli pidana ini harus ditolak sebab menggunakan dasar yang salah. Ahli dari MUI mengeluh sebab saya menganjurkan makan babi. Saya paham bahwa Islam mengharamkan babi. Tetapi yang percaya bahwa babi haram tidak berhak melarang saya menjelaskan secara terbuka bahwa babi layak dikonsumsi. Demikian juga ahli gizi dan bahkan lembaga negara. Dalam hal ini, BPOM tentu saja berhak menjelaskan ke masyarakat luas bahwa daging babi layak dikonsumsi. Ahli dari MUI menjelaskan bahwa ayat-ayat Al-Quran tidak boleh ditafsirkan sembarangan dan bukan oleh ahlinya. Setahu saya, Al-Quran tersedia di ruang publik, siapapun boleh membeli, membacanya, serta memahami isi teks sesuai dengan apa yang tertulis, bahwa di luar teks ada konteks yang dapat memperkaya pemahaman teks boleh diperhatikan. Namun tidak boleh menyebabkan pemahaman teks menjadi berbeda jauh dengan makna yang tertulis. Ahli IT menjelaskan bahwa video yang saya unggah di YouTube adalah suara dan gambar yang saya rekam sendiri. Keterangan ahli ini membuktikan saya tidak melanggar pasal 28 Undang-Undang ITE, sebab saya berhak mengunduh pendapat pribadi saya sendiri ke YouTube. Ada pertanyaan hakim tentang pengetahuan keislaman saya. Perlu saya jelaskan bahwa saya dilahirkan dari keluarga Islam. Waktu kecil diajari mengaji dan waktu remaja sholat di masjid. Saya menjadi Katolik waktu saya sudah di bangku kuliah di ITB. Setelah pensiun, secara intensif saya membaca dan mempelajari Alkitab, Al-Quran, Tripitaka, dan juga Weda. Saya tidak membaca Al-Quran dalam bahasa Arab, melainkan dalam bahasa Indonesia. Terjemahan resmi Departemen Agama. Saya membaca Al-Quran bukan untuk mendapat pahala, melainkan berusaha memahami apa inti pesannya, apa pesan yang disampaikan pada setiap surat, dan apa makna dari ayat-ayatnya. Dengan membaca Al-Quran secara berulang-ulang, dan karena saya memahami isi Alkitab, saya dapat melihat apa yang mungkin tidak pernah dilihat oleh ahli Al-Quran, atau tidak pernah dikan oleh ahli Al-Quran. Di dalam surat pengertian, kafir adalah bukan keturunan orang Israel. Di dalam Taurat, pengertian kafir adalah bukan keturunan orang Israel atau orang asing, dan dijelaskan bahwa orang kafir tidak mendapat hak serta tidak mempunyai kewajiban yang sama dibanding dengan orang Israel di dalam wilayah hukum negara Israel atau tanah Kanaan. Tetapi Taurat memerintahkan orang Israel menghormati orang kafir, bahkan wajib memberikan penolakan serta makanan jika diperlukan. Pengertian kafir di Al-Quran jauh berbeda. Kafir adalah mereka yang tidak menjalankan kewajiban beribadat kepada Allah SWT, dan kafir harus diperangi, bahkan boleh dibunuh. Di dalam Injil, Yesus mengajarkan, jika tanganmu yang kanan menyesatkan kau, penggallah dan buanglah. Matius 5 ayat 31. Tentu tidak ada orang yang mau memenggal tangannya sendiri. Yesus mengajarkan untuk introspeksi, yaitu mencermati apa yang diperbuat oleh tubuh sendiri. Mengenai potong tangan, di Al-Quran ada ayat yang memerintahkan memotong tangan pencuri. Tentu saja maknanya sangat berbeda dan dampaknya mengerikan. Di negara yang menerapkan hukum Islam, orang yang kedapatan mencuri tangannya benar-benar dipotong oleh penegak hukum.
Di dalam Al-Quran, di surat Maryam ayat 13 disebutkan bahwa Maryam melahirkan bayinya seorang diri di bawah sebatang pohon kurma. Tentu saja cerita itu tidak cocok dengan Injil yang menceritakan bahwa Maria melahirkan bayinya di kandang domba dan tidak sendiri, melainkan ditemani oleh Yosef yang melahirkan bayinya seorang diri di bawah sebatang pohon. Adalah cerita kelahiran Siddhartha Gautama. Dan cerita itu ditampilkan dalam bentuk relief di Candi Borobudur. Pertanyaan hakim tentang kebencian dalam video saya ambil contoh isi video yang menjelaskan kitab suci. Di video itu saya menjelaskan bahwa Injil ditulis 4 manusia biasa lama setelah Yesus disalibkan. Injil pertama ditulis 50 tahun setelah Yesus disalibkan, dan yang keempat yang terakhir 50 tahun lagi sesudahnya. Fakta sejarah ini berbeda dengan isi Al-Quran, yang menyebutkan bahwa sama seperti Al-Quran yang diturunkan oleh Allah SWT kepada Muhammad, Injil juga diturunkan oleh Allah SWT dan diberikan kepada Nabi Isa. Jika kebenaran yang saya sampaikan di ke-14 video saya dapat dibahas secara terbuka dan beradab, melibatkan cendekiawan Islam, tentu manfaatnya sangat bebas bagi kemajuan peradaban Indonesia. Ya, hampir selesai. Kita dapat sampai pada kesimpulan tidak ada kitab dari Tuhan. Isi semua kitab adalah sebuah pikiran dan perasaan manusia. Dengan kesimpulan itu, kita dapat mengangkat banyak orang Indonesia dari kebodohan yang pada akhirnya dapat membawa mereka keluar dari kemiskinan. Jaksa penuntut umum mengatakan, saya mengulangi perbuatan saya dan tidak menyesali. Apa yang dikatakan JPU benar, saya tidak menyesal dan tidak akan menyesal. Sebab yang saya lakukan bukan kejahatan, melainkan kebaikan dalam rangka ikut mencerdaskan dan membangun bangsa. Saya tidak menyesal dijebloskan ke dalam penjara, sebab saya sadar itu adalah resiko sebuah perjuangan. Bahkan saya rela kehilangan nyawa demi kemajuan bangsa di mana saya dilahirkan dan dibesarkan. Kesimpulan JPU bahwa saya bersalah harus ditolak. Ilmu hukum yang paling mendasar menjelaskan bahwa seseorang dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi hukuman jika terbukti perbuatannya didasari niat jahat. Di dalam BAP dan persidangan saya jelaskan bahwa yang saya lakukan didasari niat baik, yaitu mencerdaskan dan membangun bangsa. Jangan hanya dilihat niat saya membuat isi video di YouTube, silahkan dilihat perbuatan saya. Mulai dari saya menulis buku Soekarno, Bapak Bangsa Indonesia, menyelenggarakan bedah buku 6 Jalan Menuju Tuhan, serta menggugat buku KMK. Semuanya dapat menjelaskan bahwa yang saya lakukan adalah runtutan kegiatan mencerdaskan dan membangun bangsa. Majelis hakim yang saya muliakan, menurut saya persidangan ini berada di persimpangan jalan. Ada 2 pilihan. Pertama, membiarkan penegakan hukum di Indonesia. Yesus disandra oleh Islam dan dimanfaatkan untuk melindungi kepentingan Islam. Kedua, membuka lembaran sejarah baru agar penegakan hukum di Indonesia semata-mata untuk menegakkan hukum positif yang berlaku di Indonesia dalam rangka membangun dan menjaga ketertiban umum yang berkeadilan. Pilihan ada di tangan majelis hakim yang saya muliakan. Jika saya dinyatakan bersalah, berarti sandera Islam terhadap penegakan hukum di Indonesia dilanjutkan. Konsekuensinya, kasus hukum penodaan Islam akan terus muncul, bahkan akan bertambah banyak yang akan menyebabkan ketidakadilan semakin menguat, yang akhirnya akan menenggelamkan Indonesia. Jika saya dinyatakan tidak bersalah, berarti majelis hakim membuka lembaran sejarah baru bagi penegakan hukum di Indonesia, sehingga kebebasan berpendapat dapat dinikmati masyarakat luas, yang akan mengantarkan Indonesia menjadi bangsa yang jaya, dan negara Indonesia menjadi negara yang kokoh dan kuat. Jika saya dinyatakan bersalah, saya mohon hukum yang sudah saya jalani selama 3 tahun, 2 bulan, 28 hari, ditambah masa penahanan saya hampir 4 bulan, dilihat sebagai lebih dari cukup untuk untuk menghukum saya atas semua yang telah saya lakukan. Perlu dilihat bahwa jumlah waktu saya di penjara lebih lama dibandingkan dengan yang telah dijalani oleh Basuki Cahayapurnama, dan jauh lebih lama dibandingkan dengan yang telah dijalani oleh Buniyani. Jika ditakutkan adalah kegiatan saya di media sosial, lebih bijaksana diperintahkan saya tidak boleh lagi menulis di media sosial. Saya akan patuh dan saya akan menghabiskan sisa hidup saya untuk bermain bersama cucu-cucu saya.
Jika saya dinyatakan tidak bersalah, saya akan mengabdikan seluruh sisa hidup saya untuk ikut mencerdaskan dan membangun bangsa. Terakhir, sebelum menutup pembacaan pembelaan ini, izinkan saya menjelaskan kepada yang hadir dan yang mendengarkan persidangan ini bahwa sidang ini adalah sidang terbuka untuk umum. Setelah saya membacakan pembelaan ini, dokumen yang saya membacakan pembelaan ini, dokumen yang saya bacakan menjadi milik publik sehingga dapat disebarluaskan agar dibaca banyak orang. Sambil menunggu keputusan majelis hakim yang saya muliakan, saya ucapkan banyak terima kasih. Bandung, 1 Desember 2020, terdakwa Insinyur Darmawan. Wah, saya sampai terharu.